sebagai peringkat pertama dengan kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dalam beberapa waktu terakhir, Jakarta memiliki kualitas udara yang masuk ke dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara ini dapat mengancam kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani lebih lanjut. Ya, Wak, udara hari ini gak enak banget ya? Iya, kayaknya udah masuk status darurat. Iya ya, coba deh lihat itunya. Kemudian Fajar batuk-batuk dan terjatuh pingsan. Fajar, bangun. Yusuf yang tengah panik segera menghubungi nomor darurat dan berasumsi tentang apa yang terjadi dengan temannya. Pak, tolong Pak, teman saya tiba-tiba batuk terus pingsan Pak. Baik Pak. Ya Allah, Fajar, kok bisa ya tiba-tiba datang gitu? Apa jangan-jangan gara-gara udara pada hari ini ya, yang katanya di berita juga dengar-dengar kualitas udara di Jakarta hari ini lagi nggak bagus. Di tengah kebingungan yang melanda, Yusuf membuka handphonenya dan melihat sebuah video kabar berita hari ini dari Al Casablanca TV. Bener kan? Udara hari ini lagi gak beres-beres banget nih. Reporter luar negeri aja sampai ngeliput di sini. أزمة التنافس في جاكرتا البيئة وصحة المتركين في مطر نصف جاكرتا الثاني والحشر من أغسطس 2013 لا تزال العاصمة الإندونيسية جاكرتا تعاني من تعرض الحوادث والمياه تسديد بشكل جيد والرحم من حكومة تأخذ عدة خطوات معلنة هذه مشكلة إلى أن أحصر هل تزال مخصوصة على البيئة وصحة مواطنيها. Ngomong apaan sih? Gak ngerti. Tadi kamu temennya yang jatuh bukan? Mulai sekarang kamu pakai masker ya. Nih maskernya. Nah, kenapa Pak? Tadi teman saya jatuh tiba-tiba gara-gara apa, jangan-jangan gara-gara polusi Jakarta yang sedang banyak di berita-berita itu Pak ya? Betul banget, makanya kamu harus jaga diri ya. Apalagi kalau kamu punya penyakit bawaan. Wah, kayaknya bahaya banget Pak. Aku pengen tahu lebih lanjut dong Pak tentang bahayanya polusi sama dampaknya bagi kita, sama polusi sendiri itu apa sih sebenarnya? Oke, aku kasih tahu ya apa itu polusi udara. Jadi, polusi udara adalah kondisi di mana udara di lingkungan tertentu yang terkontaminasi oleh zat atau partikel yang dapat merusak kualitas udara dan berpotensi membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dampaknya untuk manusia yang pertama adalah gangguan pernapasan seperti batuk-batuk, asma, dan sesak napas. Yang kedua, membuat iritasi mata. Yang ketiga, memicu gatal-gatal pada kulit. Untuk bumi, polusi dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas makhluk hidup dan membuat global warming. Nah, setelah kalian tahu dampak-dampaknya, dari mana sih sumbernya polusi udara?
Jadi sumber polusi udara itu yang pertama berasal dari transportasi, karena emisi gas buang dari transportasi ini mengandung zat yang berbahaya. Lalu yang kedua berasal dari industri, karena industri dapat menghasilkan polusi udara melalui pelepasan gas buang, asap, debu, dan bahan kimia yang beracun. Jadi solusinya yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil dan menggunakan kendaraan umum seperti Jaklingko, Transjakarta, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah dampak negatifnya. Yang ketiga, menanam tanaman atau pohon karena tanaman dan pohon dapat menyerap polutan yang ada di udara. Nah, benar banget. Cara yang paling gampang bisa kalian lakukan adalah menanam pohon di sekitar lingkungan kalian dan menggunakan masker. Oh, jadi gitu Pak. Wah, makasih banyak ya edukasinya. Kebetulan di perjalanan rumah saya ada toko tanaman. Saya kayaknya pengen beli tanaman pulang nanti. Ya, sama-sama. Yusuf mulai ke rumah untuk membeli bibit pohon. Tanaman apa ya? Kok banyak banget sih jenisnya? Pak, ini tanamannya banyak banget Pak. Iya Pak, banyak macam-macamnya. Tanpa disengaja, Maira tidak sengaja berpas-pasan dengan Yusuf di tempat tanaman. Loh, ini Yusuf ya? Ini Yusuf yang dulu di SMP 182 kan? Yusuf tidak mendengar panggilan Maira karena sedang fokus memilih tanaman. Yusuf, Tinggal kita aja. Kenapa? sorry. Kamu nih Yusuf yang dulu 182 kelas 3 ya bukan? Itu tuh sekelas. Yusuf tidak mengingat dia siapa, tapi Yusuf pura-pura mengenal. Iya, ingat. Iya, kangen banget ya masa-masa itu. Ya kan? Nih, sekarang ngapain nih? Kok umurnya cemberut banget? Ya ini aku lagi bingung banget. Aku pengen beli tanaman buat sekolah aku, tapi aku bingung mau pilih tanaman yang mana karena banyak banget jenis-jenisnya di sini. Itu mah gampang. Nih anak biologi nih. Aku kan sekarang di rumah ke mereka. Aku tuh belajar biologi, nggak belajar fisika enggak. Ya udah, ini dulu dong. Aku bingung nih mau pilih tanaman yang mana. Kamu punya saran nggak nih? Oh iya, sorry. Aku punya banyak saran, tapi sebelum aku mau kasih sarannya, mending teman-teman aku aja ngejelasin. Aku panggil teman aku ya. Oke. Maira memanggil teman. Hai teman-teman. Oh jadi gini, sebelum kamu membeli tanaman, kamu harus tahu dulu nih manfaat tanaman ini apa dan jenis tanaman apa aja yang bisa mengurangi polusi udara. Jadi tanaman itu adalah suatu jenis organisme umumnya yang sering digunakan oleh banyak orang. Jadi pengertian tanaman itu sering dibedakan dari tumbuhan, meskipun tidak sering pula orang menggantainya secara bergantian. Jadi juga ada manfaatnya. Jadi manfaat tanaman itu adalah untuk membuat udara menjadi lebih sejuk dan tenang, dan juga udara pun menjadi lebih bersih dan segar. Jadi tanaman itu bisa mengurangi polusi udara dan menghijaukan bumi.
Ada juga beberapa manfaat dari tanaman untuk mengurai polusi yang bisa kalian gunakan. Salah satunya yaitu ada bambu palem, bunga lili, daun sugi, dan ivy Inggris. Jadi itu tentang pemaparan tentang tanaman yang kita udah jelasin. Oh gitu, oke. Makasih tentang edukasinya tentang tanaman. Sekarang aku udah tahu nih harus beli yang mana. Kan gara-gara juga kali kebaikan. Makasih ya udah mau bantuin aku ini tanaman. Sama-sama. By the way, inget gak sih nama aku siapa? Aku duluan ya. Loh, Yusuf bergegas pergi dan menggantungkan pertanyaan Mayura. Yusuf kembali ke sekolah dengan membawa satu plastik pohon. Nah, kan gini Pak Lur. Semoga dengan tanaman ini bisa membantu banyak orang deh. Yusuf menanamnya dan menyirami pohonnya. Oke, sekarang tinggal tunggu tanaman jadi besar, lebat dan bagus aja. Setelah 1 minggu, Yusuf mengecek kembali pohon yang ditanam. Yusuf kaget melihat pohonnya yang layu. Ya, kok pohonku baru 1 minggu aku tanam udah layu aja sih. Ternyata Pak Dirgam yang sedang keliling di lapangan mendengar keluhan Yusuf. Pak Dirgam. Yusuf, kenapa Yusuf ada masalah? Ya Pak, ini nih Pak, pohon aku baru nanam seminggu, tapi nggak tahu kenapa sekarang coba Bapak lihat sendiri, dia udah layu, udah mau mati Pak. Wah, ini sih pasti nggak dikasih pupuk sama nggak disiram ya. Iya Pak, saya nyiramnya cuma sekali doang pas pertama kali saya beli, karena saya pikir itu cukup untuk 1 minggu sekali disiram. Ya, kalau tanaman itu harus disiram secara rutin. Nah, kalau kamu mau pakai pupuk, kalau nggak mau pakai pupuk kimia, boleh kok pakai pupuk organik. Organik. Apa itu Pak? Boleh tolong Bapak jelaskan lebih lanjut ya cara merawat tanaman agar tanaman juga mati menggunakan pupuk. Kebetulan nih, saya dan teman-teman saya lagi sedang membuat pupuk organik. Untuk itu kami simak ya penjelasannya gimana. Baik Pak. Kayaknya tadi tanaman Yusuf mati deh. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kayaknya sih ya, itu gara-gara tanaman Yusuf ini tuh kurang nutrisi pada tanamannya.
Dan biasanya nutrisinya itu tuh ada pada pupuk. Dan itu pilih nggak pakai pupuk, jadinya tanamannya mati deh. Wah, kebetulan banget nih. Kemarin kan kita udah buat pupuk, khususnya pupuk organik. Ya, pupuk organik itu banyak banget jenisnya. Salah satunya adalah pupuk kompos. Yang dimana tuh cara pembuatannya efisien karena kita berdua udah pernah bikin. Pupuk kompos terbuat dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan, hewan, dan bahan-bahan organik lainnya. Bahkan sisa makan atau sisa masakan kita itu bisa loh buat jadi bahan pembuatan pupuk organik. Bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi akan melalui proses pengomposan dan nantinya akan terbentuk pupuk yang kaya akan nutrisi dan humus yang bisa bermanfaat untuk tanaman agar tanamannya tidak mati seperti tanaman tusuk tadi. Iya benar. Dan untuk cara pembuatannya, step pertama adalah kita butuh wadah. Dan contoh wadahnya itu kontainer. Nah, step pertama kita bolongin dulu nih kontainernya agar sirkulasi udara itu ada di dalam kontainer dan tidak ada kelembapan. Nah, selanjutnya step kedua itu kita masukin bahan sampah organiknya, dan di mana bahan organiknya ini ada dua, yaitu ada dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan kering dan yang kedua itu lapisan basah. Nah, yang pertama kita masukkan ke dalam kontainernya ini adalah lapisan kering. Contohnya itu kayak jerami, daun kering, terus juga buah kering dan sebagainya. Lalu kita masukkan ke lapisan kedua, yaitu lapisan basah yang contohnya adalah sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan, bahkan sisa daging pun bisa untuk dijadikan bahannya. Nah, selanjutnya kita ulangi step kedua sampai menjadi 5 lapisan, yang dimana lapisannya itu terdiri dari kering, basah, dan kering. Lalu step ketiga kita tutup wadah kontainernya dan kita tunggu selama kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dan jika sudah selama 1 bulan itu kita lihat di kondisi pupuk kita tuh gimana. Dan jika sudah bertekstur seperti tanah dan berwarna hitam, maka artinya pupuk kita itu berhasil dan siap untuk digunakan di tanaman. Ketika pupuk kompos tadi sudah digunakan, maka akan menimbulkan banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan nutrisi untuk tanaman, meningkatkan kualitas tanah, dan mengurangi dampak negatif limbah organik terhadap lingkungan. Pupuk kompos juga dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Tapi perlu diingat, proses pengomposan yang tidak tepat dapat menyebabkan bau yang lebih busuk atau menyengat atau tidak sedap, dan dapat berdampak kesehatan pernafasan, dan juga proses pengomposan yang tidak tepat dapat menimbulkan maggot atau belatung. Nah, makanya itu sebelum kalian membuat pupuk organik ini, lebih baik kalian mencari referensi di internet mengenai cara pembuatan pupuk organik agar tidak terjadinya kesalahan. Nah, itu dia pemaparan pupuk dari kita. Semoga kalian bisa untuk mencontohnya di rumah ya. Nah, kira-kira begitu Yusuf cara membuat pupuk organik. Kita dapat melaksanakannya dengan merawat
tanaman dengan baik. Dan itu kita juga dapat menyiram tanaman dengan rajin, kalau bisa setiap hari ya, agar tanamannya insya Allah ke depannya subur. Wah, oke. Terima kasih Pak Jurgen atas edukasinya sangat bermanfaat. Jadi sekarang aku bisa tahu gimana sih caranya merawat tanaman menggunakan pupuk tanpa biar tanamannya ini nggak cepat mati. Terima kasih Pak Jurgen. Pak Dirgam kembali berkeliling bertepatan fajar yang sudah kembali pulih. Fajar, gimana kabarnya kemarin? Kalau aku udah lumayan baik nih. Alhamdulillah. Kamu kemarin kenapa bisa tiba-tiba pingsan gitu deh? Apa gara-gara udara kemarin emang lagi parah banget ya? Iya, aku pingsan mungkin karena polusi udara yang udah gak sehat tuh. Iya, dengar-dengar kamu juga punya penyakit asma ya? Iya, benar banget Sus. Sekarang ayo kita kasih tahu teman-teman yang lagi nonton supaya kalau udara di Jakarta itu lagi baik-baik aja. Iya, bener banget ya teman-teman. Udara di Jakarta pada saat ini sedang mengalami krisis kebersihan. Maksudnya kualitas Jakarta sedang dalam kondisi tidak sehat. Maka dari itu, untuk meminimalisir dampak dari polusi udara yang sedang ramai di Jakarta, kita sebaiknya menggunakan masker saat sedang keluar rumah. Dan juga kita harus bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan polutan di udara meningkat. Oke, jangan lupa juga kalian harus menjaga kesehatan ya, karena jika tidak menjaga kesehatan akan lebih mudah sakit di saat kondisi udara Jakarta yang tidak sehat saat ini. Oke, ayo teman-teman sebelum kita kumpul dulu semuanya. Kumpul, ayo. Ayo kumpul. Oke. Jadi kami di sini dari Sekolah Sempat mempersembahkan film teater pendek kami bersama Sekolah Sempat Pekan Jakarta. Terima kasih.